diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yakinlah, hadis Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Antum mampu laluin, kan gitu. Tinggal bagaimana mempelajarinya. Oh, ini saya sedang hadapi masalah ini. Kira-kira jalan keluarnya apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sama kalau kita mau ujian. Besok kita mau ujian matematika. Kita pelajari bukunya. Teori ini, teori ini. Kemudian besok kita coba. Ya. Ada yang keluar, kita jawab sesuai dengan apa yang kita baca. Seperti itulah. Ya. Jadi jangan protes Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah pasti sangat sayang dengan kita. Cobaan seberat apapun akan menjadi kasih sayang Allah. Apa yang harus saya lakukan agar saya kuat menjalani ujian yang sedang melanda? Kadang saya merasa mengapa Allah tega memberikan ujian ini, dan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Semua manusia dicoba, bukan cuma antum saja. Semua manusia punya cobaan. Ada di sini yang masya Allah dari selama hidup dari kecil sampai sekarang tidak pernah sakit, nggak pernah diganggu orang. Ada? Kalau ada luar biasa, silakan tampil di sini. Orang semua dicoba, gitu kan? Ada cobaan yang datang memang untuk meninggikan derajat seorang mukmin. Minimal memberikan pelajaran. Orang kalau dapat cobaan teman-teman sekalian, dia kan jadi lebih pintar, punya pengalaman. Kayak antum pernah dicoba sesuatu apa sama Allah, kemudian sekarang sudah selesai masalahnya. Kita kan jadi tahu, dapat ilmu di situ kan. Jadi kadang-kadang ilmu itu melalui tulisan, kadang-kadang dari pengalaman. Mungkin teman-teman yang sering ikut pelatihan, cara yang paling efektif menanamkan sebuah poin pada seseorang, itu ada pelajaran dengan tulisan dan ada pelajaran dengan praktek lapangan. Praktek lapangan ini punya pengaruh, itu maksudnya pengalaman. Seperti itulah kurang lebih. Memang pengalaman karena itu menjadi ilmu yang luar biasa. Makanya dikatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, gitu kan? Karena itu luar biasa. Dan Nabi SAW menyebutkan masalah pengalaman, dikatakan tidak layak orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Di lubang yang sama 2 kali. Kemarin kita jalan di sini jatuh, hari ini kita sudah tahu ada lubang nih. Saya tidak akan lewat situ lagi, misal, gitu kan? Atau di situ ada sesuatu yang berbahaya buat saya, maka jangan kita lewat. Ya, sudah begitu kan? Jadi Allah alam ini cobaan itu bisa jadi peninggian derajat. Kadang-kadang ada derajat di surga, mungkin kita kata sebagian ulama ya, mungkin kita tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa. Tapi kita umurnya cuma 60 tahun. Allah coba dengan penyakit 10 tahun atau bangkrut usaha atau ada masalah apa. Insya Allah dengan itu diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yakinlah, hadis Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Antum mampu laluin, kan gitu. Tinggal bagaimana mempelajarinya. Oh, ini saya sedang hadapi masalah ini. Kira-kira jalan keluarnya apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sama kalau kita mau ujian. Besok kita mau ujian matematika. Kita pelajari bukunya. Teori ini. Kemudian besok kita coba. Ya. Ada yang keluar, kita jawab sesuai dengan apa yang kita baca. Seperti itulah. Ya. Jadi jangan protes Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah pasti sangat sayang dengan kita. Cobaan seberat apapun akan menjadi kasih sayang Allah. Kalau masih ingat, saya pernah kasih contoh teman-teman sekalian. Pencuri pun kalau mencuri kemudian ketangkap, kepergok, dikeroyokin. Kalau saya pribadi berbicara, saya mengatakan kasih Allah sayang sama pencuri itu. Kenapa kira-kira teman-teman sekalian? Karena kalau dia nggak kepergok pada saat itu, kira-kira dia mencuri lagi nggak nanti? Nah, Allah buat dia kepergok supaya dia kapok. Jangan ulangi lagi. Kan gitu. Dan biasanya itu sebelum dikeroyokin itu pasti ada beberapa tahapan-tahapan, proses-proses di mana dia semestinya sadar dulu. Misalnya pernah dilihat oleh orang atau pernah ketangkap sekali tapi lolos, gitu kan? Sudah ada peringatan, tidak mau sekalian Allah buat digebukin, gitu kan? Supaya dia berhenti. Ada orang subhanallah, kalau antum pekah, kata sebagian ulama, kalau seseorang pekah mensyukuri nikmatnya Allah, pekah dalam menyelamatkan diri dari cobaan-cobaan dengan doa-doa, dengan wirid-wirid yang disunnahkan baginda Nabi SAW, zikir pagi sore, doa-doa yang dibaca, apa saja yang bisa menyelamatkan dirinya dari masalah dibaca, dilakukan sama dia sesuai dengan syariat. Maka orang seperti ini umumnya dia selamat dari macam-macam cobaan. Karena dia sudah lakukan itu. Seperti misalnya perangkat kita sehari-hari teman-teman sekalian adalah sholat 5 waktu, zikir habis sholat, gitu kan.
Kemudian apalah rutinitas kita? Baca Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, baca zikir pagi sore. Kita sudah punya perangkat-perangkat. Nah, orang yang kehilangan perangkat ini, itu yang biasanya jebol, kena, gitu kan. Tapi kalau enggak, insya Allah tidak ada masalah. Dan orang mukmin kalaupun datang cobaan padanya, dia langsung tahu ini pembersihan dosa buat saya atau peninggian derajat, gitu ya. Minimal akan dapat pengalaman. Kalau orang beriman teman-teman sekalian, antum sudah coba menjaga setiap hari sholat, begitu azan langsung sholat, tutup aurat, berusaha mencari pendapatan yang halal. Pokoknya sudah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Sudah menjaga itu. Keluarga juga, istri antum, anak antum jaga pokoknya semua. Sudah jalan. Kemudian datang cobaan. Misal jalan dompetnya hilang, misal contoh. Atau tiba-tiba saja jalan ban motornya pecah, kempes, jatuh, kemudian dia luka. Atau dia bangun tidur sakit, atau gitu kan, anaknya sakit, istrinya sakit, atau ada gangguan dari iparnya dan seterusnya. Kira-kira apa ini kalau kita sudah beriman terus datang cobaan? Maka di sini ulama mengatakan ada dua. Pertama, karena memang Allah ingin membersihkan kalau dia masih punya dosa. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad di mana Nabi SAW mengatakan terdapat dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Allah akan berikan cobaan kepada orang tersebut dengan penyakit, yang dengan penyakit itu maka dia akan dihilangkan ya dosa-dosanya yang lalu. Juga dalam hadis yang lain dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila Allah cinta seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ya, dicoba dia. Cobaan ini ternyata gunanya untuk membersihkan dosanya, atau yang kedua meninggikan derajatnya. Kata para ulama hadis, kalau seandainya umur seorang hamba itu 80 tahun, di surga itu ada derajat 200 tahun. Misal antum harus 200 tahun bakti dengan orang tua, 200 tahun sholat, 200 tahun puasa, 200 tahun jihad. Sementara umur kita cuma 80. Dan Allah Azza wa Jalla mau kita sampai ke derajat itu karena iman kita. Bagaimana caranya? Kata para ulama hadis, Allah datangkan cobaan padanya. Misal dia sakit 10 tahun. Misal dia usaha sampai 3 kali gagal, dan modalnya sudah halal, sudah berusaha ikhtiar tapi gagal. Cobaan-cobaan seperti ini untuk membersihkan kalau dia masih punya dosa, atau memang meninggikan derajatnya di surga. Jadi ini hadis yang menjelaskan. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, bila Allah mencintai seorang hamba, maka karena imannya, karena iman hamba itu, maka Allah akan mengujinya untuk meninggikan derajatnya. Juga dalam hadis Bukhari dikatakan, seorang mukmin akan terus diuji oleh Allah di dirinya, di keluarganya, di hartanya, di keturunannya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sementara tidak tertinggal satupun dosanya. Jadi ini akan datang. Ingat, bisa jadi pembersihan dosa atau peninggian derajat. Pembersihan dosa juga bisa begini. Misal antum sebelum ikut pengajian, sebelum mengenal hukum-hukum Allah, kita dulu pernah gosipin orang. Kita dulu pernah mengambil sesuatu, mencuri sesuatu. Dulu kita nggak tahu, atau mungkin kita tahu tapi sudahlah, sudah lewat, saya sudah tobat misalnya. Ingat, kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Jangan heran, setelah antum sudah mulai multazimah, sudah mulai lurus jalannya, ternyata tiba-tiba ada cobaan. Tiba-tiba dompet kita hilang. Ingat, muhasabah. Mungkin dulu pernah antum ambil dompetnya orang. Mungkin waktu SMP, masih SMA, tidak mengerti. Atau mungkin memang antum pernah ambil. Kita pernah gosipin orang, sekarang kita sudah lulus kok digosipin orang. Ya ini, muhasabah. Mungkin pernah ada terjadi sesuatu. Tidak ada dosa, garis bawahi kata-kata saya ini, yang tidak ada konsekuensinya. Nggak ada dosa yang tidak ada konsekuensi, teman-teman. Jangan pernah antum berpikir, misal umur 17 tahun dulu ada kesempatan berzina, dan kita misalnya mengingat sekarang ya, setan buat kita berkecamuk di situ. Oh ini perempuan dulu, atau ini laki-laki dulu saya suka ya. Sekarang Allah pertemukan, sudah dewasa, mungkin sudah menikah semuanya. Lalu kita teringat, setan ingat ini dulu punya kesempatan berzina. Lalu kita seperti menyesal, coba dulu saya berzina aja sama dia ya, sekarang saya taubat, gitu kan? Misal, maka itu pemahaman yang keliru teman-teman. Karena kalau antum sempat berzina dengan dia pada saat itu, demi Allah akan ada pembersihannya. Nggak ada dosa tidak ada pembersihan. Dosa itu ibaratnya seperti segelas racun. Antum tahu atau tidak tahu itu berbahaya, tetap mematikan. Tapi orang tahu lebih cepat.
Dosa juga dari satu sisi teman-teman sekalian, itemnya sedikit dan efek jerahnya besar. Hati-hati, nggak ada yang tidak ada efek jerah. Dosa semua sekecil apapun antum sengaja tidak sengaja ada efeknya. Kenapa kita kalau wudu misalnya hadis Bukhari, tidak ada seorang muslim pun yang wudu kemudian dia masuk dalam makanannya kecuali jatuh dosa-dosanya bersama dengan tetes air yang terakhir. Kemudian kalau dia kumur-kumur, kalau dia istinsyak masukkan air di hidung, jatuh semua dari mulutnya, dari mukanya pada saat dia basuh jatuh semua dosa dari matanya, tangannya, kepalanya, seterusnya. Kalau kita wudu sehari misalnya 10 kali, bukankah sudah banyak sekali dosa yang jatuh? Pertanyaannya, kok banyak sekali nih pembersihan dosa? Kenapa? Karena ternyata memang dosa-dosa kita terlalu banyak, ya. Banyak. Antum lewat dari rumah tadi ke sini, berapa banyak orang yang tidak pakai jilbab yang antum lewatin, atau pelang, misalnya sampo perempuan tidak pakai jilbab, atau ada orang yang putar musik, atau apa saja dosa. Siapa yang bilang bukan dosa-dosa, gitu kan? Kita lewatin, kita tahu tidak tahu dosa, tetap dosa namanya, pelanggaran. Makanya harus belajar untuk itu. Maka dosa ini harus ada pembersihan, tidak ada dosa. Tergantung antum sengaja atau tidak sengaja, antum memang menjadi juru kuncinya, penyebabnya orang buat dosa atau tidak, nanti tergantung bobotnya, cobanya akan datang seperti itu. Ingat, dosa itu itemnya sedikit, efek jerahnya besar, gitu kan? Termasuk setelah antum lurus, mulai ngikutin pengajian, mulai sadar, mulai taubat. Seperti misal, sebaliknya ya, kita kasih contoh yang lain, amal soleh. Amal soleh teman-teman sekalian, itemnya banyak, efeknya juga, efek balasannya dari Allah besar. Saya kasih contoh, babi Allah haramkan, haram, baik. Lihat Allah gantikan ya, yang saya katakan tadi, yang haram itu itemnya sedikit. Allah gantikan sapi, kambing, ayam, semua hewan yang ada di air. Artinya yang haram itemnya sedikit, ini itemnya banyak. Kenapa harus ambil yang haram? Kita diharamkan khamar, nggak boleh minuman keras. Allah ganti susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Kalau seandainya Allah haramkan sesuatu, Allah tidak ganti, itu repot memang buat kita. Tapi tidak, Allah haramkan, Allah ganti yang banyak. Lalu kenapa harus cari yang haram? Dan efek jerah yang haram itu besar sekali, berat. Kita kalau mencuri 1 juta, teman-teman sekalian, tidak akan hilang dari kita 1 juta nanti. Bukan, Allah hilangkan 100 juta. Gitu kan? Masuk rumah sakit, biaya rumah sakit berat, padahal cuma pembersihan yang 1 juta. Orang kalau selama ini nggak mau buat dosa, kita dosa itemnya sedikit, membuat dosa itu semua dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Beda dengan pahala, amal soleh, itemnya banyak, gitu kan? Terus kita dapat pahala dan efek balasnya dari Allah besar. Misal kita sedekah 1 juta, Allah nggak balas kita dengan 1 juta lagi, Allah kasih kita 100 juta dari sedekah itu. Jadi lihat bagaimana kita harusnya berjalan di jalan yang benar dan kita jauh jalan yang tidak benar. Harusnya begitu.